Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota ini rasa rindu saya luar biasa pada Bung Hatta. Setiap pergi ke Bukit Tinggi, saya usahakan jalan kaki di mandi angin, berhenti di sebuah rumah. Di sana tempat Bung Hatta dilahirkan dan dibesarkan. Saya berdua nanti akan membacakan puisi saya tentang Bung Hatta. Rindu pada setelan jas putih dan pantalon putih Bung Hatta. Di awal abad 21, pada suatu subuh pagi, aku berjalan kaki di Bukit Tinggi. Hampir tak ada kabut tercantum di leher Singgalang dan Marapi yang belum dilangkahi matahari. Lalu lintas di kota kecil ini dapat dikatakan masih begitu sunyi. Menurun aku di Janjang Gadang, melangkah ke mandi angin, berhenti aku di depan rumah kelahiran Bung Hatta. Di rumah beratap seng nomor 37, itulah di awal abad 20 lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menuliskan alfabet cita-cita bangsa di langit pemikirannya, dan kemudian merancang peta negara di atas prahara sejarah manusianya. Dia tidak suka berhutang. Sahabat karibnya Bung Karno kepada gengs gergaji dunia itu bahkan berteriak, masuklah kau ke neraka.
dengan uang yang kalian samarkan dengan nama bantuan, yang pada hakikatnya hutang itu. Suara lantang 36 tahun yang silam itu telah terapung di Ngarai Sianok, hanyut di Kali Berantas, menyelam di Laut Banda, melintas di Selat Makassar, hilang di arus Sungai Mahakam, kemudian tersangkut di tenggorokan 200 juta manusia. Jalan kaki pagi-pagi di Bukit Tinggi. Aku merenung di depan rumah beratap seng di Mandiangin nomor 37 itu, yang di awal abad 20 lalu tempat lahir seorang bayi laki-laki. Aku mengenang negarawan jenius ini dengan rasa penuh hormat karena rangkaian panjang mutiara sifat, tepat waktu, tunai janji, ringkas bicara, lurus jujur, hemat, serta bersahaja. Angku Hatta adalah garam sifat-sifat ini masuk ke dalam sup kehidupanku. Ku catat dalam puisiku. Angku lebih suka garam dan tak gemar gincu. 7 windu sudah berlalu. Aku menyusun sebuah seranai perasaan rindu. Rindu pada sejumlah sifat dan nilai yang kini kita rasakan hancur bercerai-berai. Kesatuan sebagai bangsa, rasa bersama sebagai manusia Indonesia, ikatan sejarah dengan pengalaman derita dan suka, inilah kerinduan yang luput dari sekitar kita. Kini rindu pada penampilan dan isi jiwa bersahaja, lurus yang tabung, waktu yang tepat berdentang, janji yang tunai, kalimat yang ringkas padat, tata hidup yang hemat. Tiba-tiba kita rindu pada Bung Hatta, pada setelan jas putih dan pantalon putihnya, simbol perlawanan pada desain hegemonisme dunia. Tidak sudi berhutang, sederhana yang berkilau gemilang. Kesederhanaan. Ternyata aku tidak bisa hidup bersahaja, terperangkap dalam kerangkeng baja materialisme, boros dan jauh dari hemat. Agenda serba bendaku ditentukan oleh merek 1000 produk impor, iklan televisi, dan gaya hidup imitasi. Bicara ringkas, susah benar aku melisankan pikiran secara padat. Agaknya genetika Minang dalam rangkaian kromosomku mendiktekan sifat bicaraku yang berpanjang-panjang. Angku Hatta, bagaimana aku dapat bicara ringkas dan padat, tertib dan apik? Aku mengintip pada suatu makan siang di Jalan Diponegoro yang begitu tertib dan apik, tepat waktu. Bung Hatta adalah teladan tepat waktu untuk sebuah bangsa yang selalu terlambat. Dari 1000 rapat, 900 biasanya telat. Kegiatanku yang tepat waktu satu-satunya ialah kita berbuka puasa.
kelurusan dan kejujuran. Pertahanan apa yang mesti dibangun di dalam sebuah pribadi supaya orang bisa selalu jujur. Jujur dalam masalah rizki, jujur kepada istri, jujur kepada suami, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang banyak yang bernama rakyat. Rakyat yang selalu di atas namakan itu. Ketika kita rindu bersangatan kepada sepasang jas putih dan pantolon putih itu, kita mohonkan kepada Tuhan, semoga nilai-nilai sifat-sifat luhur bangsa yang telah hancur berantakan kepada kita utuh dikembalikan. Jalan kaki pagi-pagi di Bukit Tinggi. Aku merenung di depan rumah beratap seng di Mandiangin nomor 37 itu, yang di awal abad 20 lalu tempat lahir seorang bayi laki-laki. Aku mengenang negarawan jenius ini dengan rasa penuh hormat karena rangkaian panjang mutiara sifat, tepat waktu, tunai janji, ringkas bicara, lurus jujur, hemat, serta bersahaja.